Wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang hadir secara virtual. Bapak Vicky Satari, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, sekaligus Dewan Juri. Bapak Fahmi Akmal, Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Republik Indonesia. Ibu Yusi Yuliana, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Bapak Arik Priyatna, Pengawas Senior Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 4 OJK Jawa Barat. Ini sahabat saya, Original 1 Bank BJB, si Original 1 Bandung dan sekitarnya ya Pak ya. Kemudian Bapak Muhammad Robi Asmana, Pemimpin Divisi Digital Banking. Itu Norma Hirka. Ini saya coba bisa berdiri nggak ya, Norma? Ini Norma menjadi artis nih, selama setahun jadi artis UMKM ya. Kemudian para peserta Grand Final Yes Young Entrepreneur Success Zone 3.0 by Bank BJB, serta Bapak Ibu para tamu undangan lainnya baik dari Indosat, HIPMI, Big Donte, BSCCF Bandung ini dapat bersama dalam keadaan sehat walafiat guna menghadiri tahun 2023. Acara ketiga kalinya sejak tahun 2021. Tema tahun ini adalah Pahlawan Muda Ekonomi Indonesia yang Entrepreneur Success Zone 3.0 by Bank BJB ikut serta mendukung perubahan positif dalam pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah. Para pengusaha muda yang menghadirkan para narasumber lebih bisa berinovasi dalam membangun bisnisnya. Yes 3.0 by Bank BJB ini yang tahun ini telah diikuti oleh 3 dari Bandung. Biki, kemudian Pelulas Craft, kemudian PT Intifood, tapi mohon maaf PT Intifood masuk 12 grand finalis, tapi teman ini tidak bisa hadir karena sakit. Jadi gugur satu ya Pak Vicky tadi ya Pak ya. Sayang sekali tapi dia masuk ke dalam 12 grand finalis. Kemudian Dapur CK, YM Project, deg-degan pasti nih 12-12 nya ya semua. Tapi intinya tadi saling menyambung. Yes by Bank BJB 3.0. Tapi sebelum kita mengetahui dan juga tentunya mengumumkan siapa pemenang untuk Yes by Bank BJB tahun ini. Yang saya hormati Bapak Sandiaga Salahuddin Uno yang katanya ikut juga Pak di Zoom ya, atau online, secara online, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang saya hormati Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Pembiayaan sekitar sektor UMKM terbesar adalah di Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Bogor. Jawa Barat termasuk 5 provinsi terbesar menerima pembiayaan KUR, yaitu Jawa Tengah 30,1 triliun, Jawa Timur 26,7 triliun, Jawa Barat 20 triliun, Sulawesi Selatan sebesar 10 triliun, dan Sumatera Utara sebesar 9,5 triliun. Sampai dengan bulan September 2023,
sebanyak 292.553 pelaku usaha di Jawa Barat telah memanfaatkan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR dengan total penyaluran sebesar 20 memajukan kesejahteraan umum melalui pemberdayaan UMKM. Sudah melihat sekilas ya bagaimana penampilan dari para finalis dari Dewan Juri terhadap keseluruhan finalis kita yang hari ini sudah presentasi. Ada totalnya 11 ya, karena satu gugur tidak bisa hadir, berhalangan hadir. Mungkin boleh disampaikan dulu secara garis besar kayak gimana finalis kita tahun ini. Pak Arfi boleh. Kalau dari tadi pagi ya, juri, Pak Vicky, saya, kemudian ada Mas Lutfi dan Mas Rudi Salim. Memang dari 11 peserta satu gugur itu kita sebetulnya bingung karena intinya adalah mereka keren-keren, Mbak. Jadi bagus semua yang di sini. Penilaian sebetulnya agak berat karena kita mempertimbangkan berbagai macam aspek. Yang pertama adalah ide bisnis itu sendiri, bahwa ini bisa di scale up secara masif atau tidak. Nah ini yang memang menjadi poin utama dari para juri, bahwa ide bisnis yang diberikan oleh teman-teman di sini yang para peserta ini menarik atau tidak, ataupun bisa dibusar atau tidak. Itu satu. Yang kedua adalah dari penyampaian bisnis proses yang sudah dijalankan dari masing-masing peserta. Ini menarik ya. Tadi model bisnis canvassing juga sudah diberikan oleh teman-teman. Kemudian dari kita pasti kita mikirin soal finansial. Nah ini dari finansial, dari profit, dari net profit dan lain-lain. COGS-nya berapa, perbandingan dengan profit itu juga kita pertimbangkan. Kemudian juga karena ini dari ada unsur digital, jadi tadi juga poin penilaian salah satunya ada. Nah kemudian sebetulnya ada tambahan menarik dari hasil semifinal yang kemarin. Jadi kami menambahkan satu unsur digital marketing strategi. Nah, jadi teman-teman di sini bahkan sudah tahu sekarang poin ataupun bisa mengakses diri sendiri bahwa sekarang ada di posisi mana nih strategi marketingnya, apakah masih di 1.0, 2.0 bahkan 4.0. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu semua bahwa dia ada di posisi mana. Ini juga menjadi tambahan atas permintaan juri yang kemarin. Jadi juri yang kemarin memberikan tambahan bahwa seharusnya ada poin dari digital marketing yang memang ini anak muda ya, dan kemudian ini salah satu poin utama agar bisnisnya bisa sustain. Ya, itu sih dari inline juga ya, 3.0. 3.0. Baik. Kalau Kang Vicky, karena Kang Vicky ini paling banyak pertanyaannya tadi Bapak Ibu ya, sebagai informasi nggak ada satu pertanyaan. Kalau mau kasih pertanyaan Kang Vicky dari tadi minimal 3. Pokoknya bonus lah ya, beli 1 dapat 2, jadi beli 1 dapat 3. Kang Vicky mungkin boleh silakan. Ya, kenapa banyak? Karena excited betul. Ya. Karena ngelihat profilnya bagus, presentasinya keren, dan ini profilnya dari si grand finals ini semua pasti akan, kita udah membayangkan ini tight perhitungannya, dan betul sebetulnya pada saat diskusi pleno para dewan juri ini ada kita sebutnya sebetulnya dispute. Jadi nggak langsung bulat juri, tapi kemudian mungkin saya jelaskan kenapa banyak, karena tentunya saya ingin mendalami semuanya, hebat semuanya, 11 di grand finals yang tadi paparan. Dan yang kedua tentunya mengalahinkan dengan apa yang sedang dikerjakan kebijakan pemerintah juga di Kementerian Koperasi dan UKM, karena Ketua Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional tentunya bicara entrepreneurship sudah ditunjuk oleh Bapak Presiden, itu Pak Teten Mas Duki dan UKM, dengan ada wakil ketua satunya Pak Erick Thohir, wakil ketua dari Pak Sandi, dan ketiganya wakil ketua Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional itu Pak Tito Ramendali. Jadi kami ini sebetulnya lagi betul-betul banyak sekali program terkait dengan entrepreneurship, dan saya beruntung bisa hadir langsung sebagai juri yang mendengarkan inspirasi yang luar biasa. Nah, tadi menambahkan sedikit dari Pak Arfi, sebetulnya yang ingin kita pastikan juga adalah para juara nantinya sebenarnya 11-nya juara. Sebenarnya tadi yang saya bilang dispute itu saya nego nih, kami nego juri-juri ke Pak Arfi nih Pak. Boleh nggak? Jangan juaranya jangan 3, 11 aja juaranya gitu kan.
Semuanya Terus gitu ya. semuanya nggak bisa 11, 6 deh gitu. 4 ya 3, tapi karena memang sudah harus 3 gitu. Jadi sekali lagi ini 3 juara yang akan diumumkan. Itu sebetulnya yang lainnya juga sudah juara gitu. Karena tadi ya sangat sekali ketat. Ada perhitungan bahwa ini bisnisnya sangat urban. Ada bisnis yang sangat rural. Ada yang basisnya di hulu. Ada yang diproses, ada yang dihilir kan gitu. Sehingga kalau misalnya kita mengkomparasi standar nilai itu kayaknya nggak bisa linear hanya indikator 6 indikator ya. Tapi di part mana yang paling kayaknya paling alot gitu perdebatannya? Apakah di misalnya seperti tadi di digital marketing strateginya, ataukah di bisnis modal kanvasnya, atau di part mana yang kayaknya ini Ya, lebih menang? satu sama lain punya kekuatan masing-masing. Oke. Ada satu kuat di kreativitas, ada satu kuat di ini betul-betul solusi yang fundamental. Ada isu terkait dengan ini sangat TKDN-nya sangat kuat gitu ya. Ada yang isu terkait dengan ini menggunakan bahan recycle gitu ya. Jadi semuanya bagus-bagus. Nah mudah-mudahan tadi betul dari kegiatan ini kita bisa saling menginspirasi. Salah satu pemenang Yes dari Bank BJB 2022. Silakan Kang Norman. Halo Kang Norman. semuanya. Nah, boleh diperkenalkan diri dulu. Waktu ikutan Yes tahun 2022 itu dapat juara berapa? Halo, perkenalkan, nama saya Norman Fadeka Ramdhani. Di sini saya sebagai founder dan brand owner Hirta, dan kebetulan saya di tahun lalu itu dapat juara 1. Juara satu ya nih. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan dari semua saya yakin ya. Kang Norman udah jadi juara 1, dapat hadiah ya. Terus gimana rasanya? Bukan kalau menang udah pasti happy lah ya. Tapi gimana rasanya setelah dapat dana pembinaan ini, dapat hadiah? Kayak apa kontribusinya di bisnis Kang Norman sendiri? Apakah ada kontribusi positifnya atau gimana? Mungkin boleh di-sharing atau diceritakan. Oke, jadi kalau bicara kontribusinya banyak banget manfaat dan yang saya rasakan. Dimulai dari eventnya sendiri, saya kenal banyak teman-teman di sini, dan itu kita bisa saling berkolaborasi. Dan pada saat itu kita kebetulan di berbagai daerah. Jadi aku kenal sama teman-teman di Bali, aku kenal sama teman-teman di Jogja, dan akhirnya ketika kita bisa ke lintas daerah kita bisa berkomunikasi bersama mereka lah. Lalu setelah itu juga dari hadiah yang didapatkan itu sangat membantu bisnisnya kita gitu, dan kita bisa tambah besar lagi gitu ya. Karena mungkin dari semuanya ini juga bagus-bagus, dan semuanya juga mempunyai value-nya masing-masing. Makanya pasti susah gitu, pasti susah banget pilih yang terbaik. Tapi udah ditunggu-tunggu kan? Saya akan langsung mengumumkan, gitu ya. Disobek dulu. Nah, oke, baik. Ini dia pemenang. Brand Success Zone by Bank BJB 3.0 adalah. Jadi saya ingat waktu presentasi, yaitu udah nyampein bahwa produknya ini sudah ada di beberapa daerah, dan produknya ini juga keren, termasuk sebuah inovasi yang berkaitan memanfaatkan biar nggak ada waste gitu ya Pak ya, nggak ada limbah yang sia-sia. Bisa ditebak kira-kira? Yes, betul sekali, Biki Bogor. Selamat untuk Muhammad Hafid Rosidin dari Biki Bogor. Langsung naik ke atas panggung Kang Biki, juara ketiga. Juara kedua, wah ini saya juga ingat. Ini yang berbeda. Jadi juara kedua yang bisa saya sampaikan adalah satu-satunya finalis yang apa ya saya bilang ya, saat presentasi tadi itu agak berbeda. Beda cara nyampeinnya, dan produknya juga inovatif. Dan yang paling signifikan perbedaannya adalah dia membawa kebahagiaan karena ngajakin kita semua untuk cheers, terutama Dewan Juri ya. Jadi selamat untuk Astrid Setiabudi dari Sue Ora Jamu Jakarta.
Bapak dan Ibu yang mungkin tadi belum mengikuti ya. Pertama kali, abis Yodra aja ya kita umuminnya gimana? Mau nyanyi dulu kan? Yang lain. Siap ya Bapak Ibu ya? Oke baik, ini ternyata ya. Juara 1. Apa ya yang bisa saya kasih tahu ya? Sedikit hint, nggak usah ada bocoran lah ya. Bocorannya gini deh, karena ini ada banyak. Juara 1 pemenangnya yang terbaik di antara yang terbaik dari Young Entrepreneur Success Zone by Bank BJB 3.0 tahun ini lagi-lagi dari Bandung. Dari Bandung. Coba ya, boleh kamera ke kanan ke kiri. Siap aja finalis yang dari Bandung. Dan produknya ini menarik. Tadi saya sempat browsing buka Instagram karena dikasih tahu ini bagus loh produknya. Instagramnya menjual. Ya kelihatan lah gitu, representable, kemudian juga high value produknya kelihatan. Memang Dewan Juri sudah sangat amat sepakat, sudah mufakat memilih juara pertama kita. Selamat untuk juara 1 Young Entrepreneur Success Zone by Bank BJB 3.0 adalah Rinaldi Aditya, Kirapasa Bandung. Inilah dia 3 terbaik yang mendapatkan total hadiah 230 juta rupiah. 50 juta rupiah. Selanjutnya, juara kedua, hadiah akan diserahkan oleh Kang Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia kepada Astrid Setiabudi dari Suwe Oleh Jagung, Jakarta. Dan juara kedua mendapatkan hadiah 75 juta rupiah. Biar makin banyak ada outlet jamu ya, poin-poinnya makin banyak, makin sering tiap hari kita bisa minum jamu. Dan juara pertama tentunya akan diserahkan oleh Bapak Arfianto Ramadian kepada Rinaldi Aditya dari Kirapasa Bandung.